Shalom, selamat malam. Malam. Ya, boleh lambaikan tangan Anda ya. Puji Tuhan, semua ada dalam keadaan baik dan sehat ya. Senang Amin. sekali malam hari ini saya bisa bertemu dengan Anda di dalam online Zoom ini ya. Malam hari ini kita masuk sesi keempat yang terakhir di dalam pengajaran mengenai doa syafaat profetik. Ya, dan malam hari ini judulnya adalah peperangan di dalam doa syafaat. Ya, oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, nama saya Maria Regina Ciumena, saya dari Paroki Santo Kristoforus Grogol. Saat ini saya aktif di BPK PKKKJ, yaitu Badan Pelayanan Keuskupan, Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Di sana saya ada di bidang pembinaan dan pengembangan PD PKK ya. Boleh panggil saya Maria saja ya, panggil Maria saja. Oke, baik. Kita akan mulai, saya akan share dengan Anda materi kita malam hari ini, yaitu mengenai peperangan rohani di dalam doa syafaat. Oke, ini materinya. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu berbicara mengenai peperangan rohani dalam doa syafaat. Kita tahu bahwa yang dimaksudkan dengan peperangan rohani itu adalah melakukan peperangan adalah melawan yang baik melawan yang jahat, kira-kira seperti itu ya. Nah, terus kemudian di dalam doa syafaat artinya ketika kita berdoa, Anda sudah mengikuti sesi 1 sampai dengan sesi 3, saya tidak perlu kembali menjelaskan apa itu doa syafaat. Tapi ketika kita berdoa syafaat itu artinya kita menjadi perantara. Kita berdoa bagi orang lain. Nah, di saat itu kita sedang berjuang, memperjuangkan apa? Memperjuangkan orang yang sedang kita doakan, ya. Apakah saat itu dia sedang goyah imannya, dia sedang bergumul dengan problem hidupnya, atau dia sedang mengalami kesulitan yang hari itu membuat imannya goyah dan tidak percaya kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk menolong orang ini, maka saat itu sebagai seorang pendoa kita sedang berjuang, berperang untuk memenangkan jiwa orang itu. Ini yang dimaksudkan dengan peperangan di dalam doa syafaat. Nah, sekarang mengapa seorang pendoa syafaat dikatakan adalah seorang prajurit Kristus yang berperang di dalam doa? Ya, sama sebagai seorang pemuji, ketika mereka memuji Tuhan, mengangkat puji-pujian, mereka sedang berperang, ya, melawan kuasa jahat di dalam doa, di dalam pujian, ya. Sama halnya dengan seorang pendoa syafaat, kita sedang berdoa. Pada saat kita berdoa itu kita sedang berperang untuk memenangkan jiwa seseorang. Nah, mengapa kita berperang di dalam doa? Mari saya mengajak Anda semua untuk melihat Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Saya minta tolong kepada Bapak Dev ya, yang tadi WL ya. Nah, Anda nanti bergantian dengan saya untuk membacakan firman ini. Sudah saya tampilkan di layar ya. Nanti saya baca yang genap, Bapak mulai baca yang ganjil. Baik. Siap ya Pak ya? Oke. Ya. Matius 17, 14 sampai dengan 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras, Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka,
karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Demikianlah firman inti Tuhan. Ya, terpujilah Kristus. Di sini mau dikatakan bahwa dalam firman Tuhan tadi, mengapa kita berperang di dalam doa syafaat? Siapa yang kita menjadi lawan kita? Di dalam firman Tuhan ini dikatakan di situ bahwa ada seseorang yang anaknya sakit. Ya, sakit bukan sakit biasa. Di situ ditulis sakit ayam, tapi anak ini sangat menderita. Kadang-kadang dia jatuh dalam api dan kadang-kadang dia jatuh dalam air. Kalau kita secara akal sehat berpikir bahwa orang, wah luar biasa sekali, dia jatuh dalam api, dia jatuh dalam air, tapi dia nggak mati. Nah, ini tentu bukan satu kuasa, bukan kuasa yang ada sebagai kuasa manusia, ini di luar kemampuan manusia. Sehingga dikatakan bahwa anak ini, di situ ditulis sakit ayam, tapi sebenarnya anak ini kerasukan ya. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka sudah membawa anak ini kepada murid-murid Yesus, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dan ketika orang tuanya membawa anak ini kepada Yesus, sekali menghardik, menegur dengan suara yang keras, keluarlah setan itu ya dari anak itu dan dia sembuh. Nah, di sini mau menegaskan bahwa penyakit anak ini bukan penyakit biasa, tapi penyakit yang berasal dari kuasa kegelapan. Sehingga ketika Yesus mengusir setan itu, menghardik, menegur dia, setan itu keluar dari anak ini. Sehingga murid-muridnya heran, mengapa mereka tidak mengusir setan itu? Ya, tidak bisa mengusir. Yesus mengatakan kepada mereka, karena jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Sehingga di sini mau menekankan bahwa berdoa dan berpuasa merupakan senjata rohani di dalam melawan kuasa iblis. Ya, sehingga ketika kita berdoa, kita sebagai pendoa syafaat tadi ya, syafaat artinya berdoa bagi orang lain, memohonkan sesuatu atas diri orang lain. Ya, ketika kita melakukan itu, kita berperang melawan kuasa jahat supaya memenangkan jiwa orang itu, orang yang kita doakan. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa mengapa penting sekali kita harus berdoa syafaat. Ingat, karena kita hidup bersama dengan iblis dalam dunia ini. Hal ini mau ditegaskan juga bahwa iblis itu ada. Dan dia ada di sekitar kita seperti singa yang mengaum-ngaum, yang setiap hari mencari orang untuk ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sebelah kanan. Ini mau menekankan bahwa iblis itu ada. Dia tinggal berada bersama dengan kita di dunia ini, dia ada di sekitar kita, dan setiap hari dia mengawasi kita. Ya, sehingga kita, kalau sebagai prajurit Allah harus aware, harus sadar akan hal itu, bahwa iblis ada di sekitar kita dan kita tinggal bersama dengan dia dan dia menjadi musuh kita, sehingga kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga di mana? Berjaga-jaga di dalam doa. Di dalam doa. Nah, apakah sungguh iblis itu tinggal bersama dengan kita? Saya menghantar Anda untuk melihat ya, tinggal iblis itu ada di dunia dan kita nggak bisa melihat dia, tapi dia melihat kita. Mengapa? Karena dia adalah makhluk rohani. Dia adalah malaikat yang diciptakan Allah. Ya, tapi malaikat yang seperti apa? Malaikat yang harusnya mengabdi kepada Allah, melayani Allah di surga, tapi karena dia sombong, dia mau menyamai Tuhan, sehingga dia diusir ke dunia. Sehingga we are living together now. Ya, oke. Kisahnya adalah terjadi peperangan di surga. Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9 mengatakan, naga dikalahkan, timbullah peperangan di surga,
Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, ini mau menegaskan bahwa iblis atau setan itu adalah malaikat. Seperti yang sudah tadi saya katakan, yang diciptakan Allah untuk melayani Allah di surga. Tapi karena dia berdosa, dosanya apa? Nanti saya akan kasih tahu apa dosanya. Dia jatuh ke dalam dosa, dia melawan Allah, dia tidak mau taat kepada Allah, sehingga akhirnya diusir. Di situ dikatakan Mikael adalah salah satu malaikat agung dari 3 malaikat agung yang kita tahu, yaitu Mikael, Rafael, dan Gabriel. Ya, Mikael adalah malaikat perang. Dia berperang melawan setan dan dia menang. Sehingga setan ini tidak lagi dapat bertahan dan diusir, ya, tidak lagi mendapat tempat di surga, diusir ke dunia, dilemparkan ke bawah bersama dengan malaikat-malaikatnya. Artinya cuma satu, tapi ada beberapa, ya, bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa setan atau iblis itu adalah malaikat yang dengan sadar memilih untuk menjadi jahat. Sehingga kalau kita jahat, kita pun memilih untuk menjadi jahat, kita adalah setan, kita adalah pengikut iblis. Ya. Dan malaikat atau makhluk rohani, iblis itu adalah malaikat atau makhluk rohani yang diciptakan Tuhan yang harusnya setia kepada Allah. Namun dia memilih untuk tidak setia dan dia jatuh ke dalam dosa. Apa dosa dari iblis? Dosa dari iblis atau malaikat yang jatuh itu adalah menolak Allah. Sehingga kalau kita manusia menolak Allah, maka kita akan menjadi pengikut iblis. Karena dosa kita sama dengan dia, menolak Allah. Ya. Sehingga dengan demikian, itulah yang menyebabkan dia jatuh. Yaitu, dia jatuh dengan menolak Allah, dia jatuh ke dalam kesombongan. Dia ingin memiliki kebahagiaan kekal dan menentukan nasibnya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Dan memilih untuk tidak taat kepada Allah, menolak Allah. Ya, menolak kedaulatan Allah terhadap mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, dia cemburu. Dia iri hati dan cemburu kepada siapa? Kepada manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberikan kuasa atas makhluk-makhluk di bumi. Kita manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan citra Allah. Ya, bahasa kerennya image of God, imago Dei, itulah Anda dan saya. Sehingga apa yang terjadi? Iblis gak suka. Karena manusia menempatkan posisi yang paling utama di hati Allah. Sehingga dia cemburu. Apalagi ketika manusia diberikan kuasa untuk menguasai makhluk ciptaan yang lain di bumi. Ya, iblis tidak suka itu, sehingga ini akhirnya dia cemburu kepada manusia dan dia jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, penyebab malaikat ini jatuh adalah karena dia menolak Yesus Kristus, yaitu putra Allah yang menjadi manusia. Sehingga apa? Tadi kan dia sudah tidak suka kepada manusia karena diciptakan segambar dan seturut image rupa citra Allah, ya. Sekarang putra Allah yaitu Yesus Kristus harus datang ke dunia lahir sebagai manusia. Sehingga apa? Sehingga dia harus menyembah Allah yang manusia. Nah, ini membuat dia tidak suka, ya. Kenapa? Karena dia merasa Allah sangat mencintai manusia dan itu membuat iri, kecemburuan yang luar biasa di dalam hati iblis. Sehingga dengan demikian dia diusir dari surga ke dunia. Makanya dia ada bersama dengan kita di dalam dunia ini. We are living together dan dia menjadi penguasa dunia. Firman-firman berikut ini
mau menegaskan bahwa iblis ada dan dia menjadi penguasa dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yohanes 12 ayat 31 mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yohanes 14 ayat 30 mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dan yang terakhir, Yohanes 16 ayat 11 mengatakan, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini mau menegaskan bahwa iblis ada di dalam dunia, dia tinggal bersama dengan kita dan dia menjadi penguasa dunia. Sehingga kita harus berperang melawan iblis. Ya, berjaga-jagalah sebab dia ada di sekitar kita seperti singa yang siap untuk menerkam musuhnya. Nah, mengapa target penyerangan iblis itu adalah manusia? Tadi sudah dikatakan karena dia cemburu, sebab manusia diciptakan seturut dengan gambar Allah. Ya. Dan melalui rahmat pengudusan, manusia menjadi bait dan tempat tinggal Tritunggal Maha Kudus. Ya. Yang mengapa manusia menjadi target penyerangan iblis? Karena manusia ditebus oleh Kristus yang menjadi manusia dan menyerahkan nyawanya. Dengan kata lain, manusia sungguh berharga dan dicintai sehingga Allah begitu rela memberikan putranya yang tunggal mati bagi manusia, supaya manusia yang harusnya binasa itu selamat. Dan kita tahu bahwa walaupun manusia itu kodratnya lebih rendah daripada iblis, ya, karena dia adalah malaikat, kita adalah manusia, iblis kodratnya lebih tinggi daripada manusia, namun manusia merupakan pewaris kerajaan surga dan berhak untuk menerima kebahagiaan kekal. Sehingga iblis tidak suka itu karena dia iri hati. Ya. Dan kita tahu bahwa manusia tidak berdaya dalam menghadapi penyerangan iblis. Namun, kenyataannya kita tidak perlu takut terhadap iblis. Karena apa? 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Roh Tuhan yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh iblis. Efesus 6, kita tidak perlu takut karena kenyataannya kita bisa melakukan penyerangan terhadap kuasa iblis dengan menggunakan segenap perlengkapan Allah. Apa itu dia? Pakailah perisai Allah supaya kamu dapat berdiri teguh melawan bukan kekuatan manusia, tetapi melawan penguasa-penguasa, penguasa dunia, kegelapan, roh-roh jahat yang di atas. Ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa iblis ada. Dia ada di sekitar kita dan setiap hari dia siap mencari orang yang bisa ditelannya. Namun kita bisa melawan iblis ini walaupun ya dia kodratnya lebih tinggi, kita bisa melawan dia. Sebab sebab apa? Kita bisa melawan kuasa iblis karena kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam kita jauh lebih besar kuasanya. Selain itu, mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam Allah, yang memakai perisai Allah, dia dapat melawan kuasa kegelapan. Nah, untuk dapat berperang melawan kuasa kegelapan ini, kita perlu tahu apa yang menjadi bidang pekerjaan iblis. Bidang pekerjaan iblis, yang pertama itu adalah segala sesuatu yang bersifat duniawi. Artinya, duniawi ini bukan bumi tempat kita tinggal.
Kita tidak berbicara mengenai tempat, tapi duniawi ini berbicara mengenai segala sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Apa itu yang berlawanan dengan kehendak Allah? Yaitu adalah hedonisme, adalah suatu aliran atau pemahaman yang lebih mengutamakan kenikmatan atau kesenangan hidup. Yang kedua itu adalah keinginan mata atau materialisme, yaitu yang mengutamakan kemewahan hidup, mengutamakan uang dan harta. Dan yang ketiga itu adalah keangkuhan hidup, yaitu ambisi, popularitas, kedudukan, kekuasaan, ego, keuntungan diri sendiri, emosi yang negatif, rasa marah, rasa benci, dendam, dengki, sakit hati, dan iri. Ini adalah semua area pekerjaan iblis, yaitu adalah perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Semua ini adalah area pekerjaan iblis. Nah, untuk melakukan peperangan itu, salah satu senjatanya adalah dengan doa syafaat. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan katakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Cara melawannya dengan doa syafaat, yaitu karena doa syafaat merupakan gudang persenjataan Allah yang sangat unggul. Dan doa syafaat ini, tadi saya sudah katakan, ketika kita berdoa syafaat, kita sedang melakukan peperangan rohani untuk merebut apa yang menjadi milik Allah, yaitu jiwa orang yang kita doakan, supaya imannya muncul, imannya timbul kembali dan dia dimenangkan. Dia tidak ada lagi di dalam cengkeraman iblis, tapi dia keluar sebagai pemenang. Dan ingat, melalui doa tidak hanya mempertahankan daerah kerajaan Allah, tapi melalui doa kita juga dapat menghalau iblis dan membebaskan segala hal dari pengaruhnya. Saya punya sharing terkait dengan ini ya. Beberapa waktu yang lalu tuh, ketika lagi PD, lagi persekutuan doa ya, saya ingat sekali waktu itu saya sebagai worship leader, ketika lagi bernyanyi di depan, itu tepat udah mau masuk lagu penyembahan ya, masih di lagu doa, saya lihat ada seorang anak muda yang berdiri, kami persekutuan doa di gereja, di dalam gereja, oleh karena itu ketika saya berdiri di depan sebagai worship leader, saya menghadap pintu ya, artinya saya di depan dekat di bawah altar ya, di bawah, nggak di atas itunya, tapi di bawah tangga itu, terus kemudian saya menghadap ke pintu. Nah, jadi saya bisa lihat siapa aja yang di depan itu. Oke. Saya lihat ada seorang anak muda yang datang berdiri di depan pintu gereja, dia nggak langsung masuk ya. Saat itu kita sedang bernyanyi lagu ini. Saya rasa Anda semua tahu ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Singkat cerita, anak ini tiba-tiba dia ambil air suci. Dia kemudian mulai, ketika dia ambil air suci, saya tahu bahwa dia Katolik ya, karena dia mengerti. Terus dia mulai duduk di bangku yang paling belakang. Terus kita teruskan puji-pujian ya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus.
Dia pikul segala bebanku. Masuk referen lagu ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Tiba-tiba tuh anak teriak sekenceng-kencengnya di dalam gereja ya. Anda bayangkan ya, gereja itu kan mengaung ya. Wah, semua orang kaget. Saya nyanyi juga. Cumena. Nah, terus apa yang terjadi? Saya memberi kode kepada teman-teman saya untuk datang menghampiri anak ini, dan mereka datang untuk menenangkan dia. Persekutuan doa jalan seperti biasa, jalan dengan baik. Terakhir, waktu kita mau selesai persekutuan doa, ada pengumuman kalau kami mau mengadakan retret. Tahu anak ini daftar ya, dia daftar mau ikut retret, padahal sebenarnya udah tutup pendaftaran, tapi dia maksa sekali. Sehingga malam itu dengan terpaksa sebenarnya kami menerima dia, karena sebenarnya udah penuh ya, tapi dia maksa sekali ya kami menerima dia. Nah, apa yang terjadi rupanya sejak hari itu, Tuhan ingin kami, tim ya, berdoa syafaat untuk anak ini. Hidupnya hancur berantakan. Malam itu ketika dia datang ke gereja, ke persekutuan doa, dia tidak pernah tahu ada gereja di situ. Anda tahu paroki Kristoforus itu ada di belakang rumah sakit jiwa, Grogol ya. Nah itu di dalam gang yang sempit. Dia nggak pernah tahu kalau di situ ada gereja. Sehingga malam itu dia berniat sudah mau bunuh diri sebenarnya. Karena dia habis berantem besar dengan orang tuanya, dia diusir dari rumah. Dan apa yang menjadi dosa dia? Anak umur 20, 24, jalan 25 ya, dia sudah melakukan menghamili anak orangnya, pacarnya hamil sampai 3 kali, diaborsi, terus kemudian dia jatuh ke dalam seks bebas, dia jatuh ke dalam minuman keras, terikat dengan minuman keras, mabuk setiap hari sama judi. Dan hari itu dia datang dengan hidup yang sangat berantakan, dia mau mati saja. Tiba-tiba Tuhan belokkan dia masuk ke halaman gereja yang dia sendiri nggak tahu. Dan seperti magnet dia cerita, dia turun dari mobil, dia dengar orang bernyanyi. Dan lagu itu bagaikan magnet buat dia, menarik dia masuk ke dalam gereja. Ini kesaksian saya buat tim pujian. Ketika Anda bernyanyi di depan, Anda sedang berperang loh, membawa jiwa seseorang untuk mengalami Yesus. Dan itu saya alami. Nah, apa yang terjadi? Dia ikut retret. Di retret kami tahu kisah hidupnya, dan sejak hari itu kami berdoa khusus buat anak ini, memenangkan jiwanya. Singkat cerita, 6 bulan, ya, kami kenal dia 6 bulan, kami setengah mati berjuang untuk anak ini di dalam doa. Bahkan sampai bertahun-tahun kemudian ya kami terus berdoa buat dia, tapi ada proses yang terjadi dengan sangat luar biasa. Dia tinggalkan judi. Dia tinggalkan minuman keras. Dia tadi tidak hidup lagi dalam seks bebas. Dan dia sungguh-sungguh menguduskan diri bagi Allah. Dan akhirnya dia ikut pelayanan bersama-sama dengan kami. Ya, nah itu peperangan. Itu peperangan di dalam doa syafaat. Doa yang menghantar teman kami ini untuk bertobat. Sehingga penting sekali untuk kita melakukan doa syafaat di dalam hidup kita. Sebab apa? Ingat, ketika kita berdoa syafaat, saat itu kita ini suara yang satunya feedback. Bisa dilanjut, Sis Maria? Erin, apakah bisa bantu Erin untuk... Sis Maria, bisa lanjut? Iya.
Ci Maria boleh lanjut. Di unmute dulu, di unmute. Sudah di. Belum di unmute, Ci Maria. Oke, ya. Oke. Bisa kedengeran? Ya. Oke. Karena ketika kita berdoa syafaat, kita berperang. Medan tempurnya adalah di mana? Medan tempurnya adalah di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di sini mau mengatakan bahwa medan tempur kita ada di mana? Medan tempur kita ada di pikiran. Ya, ketika kita berperang melawan kuasa jahat dalam doa syafaat, kita bertempur di dalam pikiran. Karena pikiran adalah tempat setan dan kekuatannya berperang untuk mengambil alih kendali atas pikiran, imajinasi, khayalan, keyakinan, serta keputusan kita. Dan semua ini bisa dibebaskan melalui doa syafaat. Ya. Kisah yang tadi yang saya cerita mengenai seorang teman saya yang jatuh dalam dosa, ya, ketika dia bertobat, apakah kami berperang setiap hari, kita ada di sekitar dia terus bawa pedang, bawa pistol gitu, nembak-nembak? Enggak. Tapi kita berdoa di dalam doa syafaat. Saat itu kita berdoa supaya Tuhan menguduskan pikirannya, karena dari pikirannya muncul niat di dalam hati untuk jatuh lagi ke dalam dosa. Nah, saat itu kita berdoa, kita berjuang di dalam doa supaya apa? Supaya di dalam pikirannya ini ada pikiran yang positif, yang tidak lagi membawa dia ke dalam keputusasaan dan membawa dia untuk bertekad kuat supaya meninggalkan dosanya dan mau hidup baru sebagai manusia baru di hadapan Allah. Itu yang kita doakan. Itu yang kita perangi. Sehingga teman saya itu yang tadi saya ceritakan, dia bisa bertobat. Dengan demikian, untuk bisa melakukan peperangan di dalam doa syafaat, penting sekali bagi kita semua untuk menggunakan segenap perlengkapan senjata Allah. Ingat, seorang pendoa syafaat itu adalah prajurit Allah yang berangkat dari semua orang yang percaya dan berangkat dari seorang pendoa syafaat. Seorang pendoa syafaat adalah semua orang yang percaya, dan semua orang yang percaya ini merupakan laskar Kristus atau prajurit Tuhan untuk melakukan peperangan terhadap kuasa jahat dengan menggunakan segenap perisai, ya, perlengkapan segenap perlengkapan senjata Allah. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 17. Di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dengan demikian mau dikatakan bahwa ketika kita berperang melawan kuasa jahat di dalam doa syafaat, maka kita harus mengenakan semua perlengkapan senjata Allah ini. Dan perlengkapan senjata Allah ini dibagi atas dua bagian, yaitu bagian yang bertahan dan bagian yang menyerang. Sehingga kita tahu bahwa ada dua cara untuk melawan pekerjaan iblis. Cara yang pertama adalah dengan bertahan. Ya, sikap bertahan itu apa? Sikap bertahan itu yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran untuk menyangkal tipu daya. Artinya selalu hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah benar sehingga tidak ada celah di dalam diri kita sebagai seorang pendoa yang dapat dimanipulasi iblis. Sehingga kalau kita mau berdoa ya, ingat kalau doa itu kan adalah peperangan. Kalau kita berikat pinggangan kebenaran artinya kita terus hidup ada dalam kebenaran. Gimana Halo, suaranya tes, hilang? tes. Ya, oke. Oke, udah. Ya, ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka tidak ada celah di dalam diri kita ketika kita maju berperang yang bisa dipakai iblis untuk melakukan tipu daya. Contohnya, kalau orang hidup di dalam dosa ketika mau berdoa, lu mah sama dia, nggak usah lu berdoa buat dia, doain dulu diri lu sendiri. Ya, itu dia ya. Kalau kita hidup di dalam celah ya. Tapi kalau kita berikat pinggang kebenaran artinya kita hidup di dalam jalan yang benar terus ada di dalam kekudusan, maka itu akan menangkal tipu daya iblis ya. Yang kedua, sikap bertahan adalah berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah itu yang dipakai ya, yang dipakai. Nah, artinya ketika itu dipakai menempel ke tubuh kita, maka artinya kita menyerahkan hidup kepada apa yang menjadi perintah Allah ya. Artinya kita mau menjadi pelaku firman Tuhan ya, menjadi apa yang Dia minta untuk kita lakukan. Sehingga dengan demikian ketika kita berperang mau ditusuk sana, ditusuk sini, itu tidak akan tembus. Ya, karena apa? Karena hidup kita ada di dalam perintah-perintah Allah. Ya, ada di dalam keadilan. Oke. Kemudian berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini adalah sikap yang siap untuk menghadapi serangan musuh. Kalau firman Tuhan itu hidup, menempel, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Rema itu artinya terngiang-ngiang selalu ya. Maka itu akan menjadi senjata yang akan membuat kita bertahan. Ketika serangan iblis datang, ini yang akan menjadi senjata bagi kita untuk menghadapi serangan musuh. Menjadi tameng bagi kita untuk menghadapi serangan musuh. Nah, kemudian sikap bertahan juga adalah perisai iman, yaitu percaya pada kuasa kebijaksanaan dan kewibawaan Allah. Oke. Dan sikap bertahan yang berikutnya yaitu adalah ketopong keselamatan, yaitu membaharui budi pekerti kita sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan atau apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya punya satu sharing ya terkait dengan hal ini. Suatu hari waktu itu kami dikasih pelayanan terhadap seorang anak muda.
anak wanita ya umur sekitar 19-20 tahun ya. Cantik sekali ya, anak ini cantik sekali ya. Saya waktu itu nggak ngerti dia kenapa, tapi ibunya waktu itu cerita bahwa dia akan mengalami manifestasi itu pada jam-jam tertentu. Jam-jam di mana kalau bagi orang muslim itu adalah jam-jam sholat ya, jam-jam sholat anaknya akan manifestasi ya. Oke, jadi menurut ibunya itu adalah begitu. Nah, pada saat itu kami berkunjung ke rumahnya. Pada saat kami berkunjung itu belum pas, kami berkunjung antara jam 1 sampai jam 2 sampai jam 3 ya. Jam 3 itu mereka biasa 3 ke 4 itu ada sholat ya, ada jam sholat sekali. Nah, waktu kami berkunjung ini orang anak ini Katolik ya, keluarganya juga Katolik gitu. Nah, yang membuat ibunya sadar bahwa kok dia kerasukan manifestasi itu pada jam-jam sholat adalah pembantunya, karena pembantunya Muslim ya. Nah, oke, waktu kami berkunjung, dia masih normal-normal aja, duduk santai dengan kami di ruang tamu, ngobrol, ngeteh, nyenek gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika memang betul pada masuk jam-jam sholat, dia mulai berubah jadi aneh. Awal berubah itu ya tidak langsung, manifestasinya tidak langsung. Tiba-tiba dia diam dulu. Diam, terus kalau dipanggil itu mukanya penuh dengan kemarahan, terus kemudian dia mulai marah-marah nggak jelas gitu ya. Banting-banting barang, marah-marah nggak jelas. Kalau dipegang berontaknya, wah tenaganya luar biasa ya. Tenaganya luar biasa. Nah, pada saat itu setelah kunjungan itu, ibunya bilang, setiap kali ada orang datang dan mendoakan, nanti kalau udah didoakan dia tenang tuh. Tapi kalau mereka pulang tiap kali nanti maghrib dia pasti dia kumat lagi gitu loh. Setiap itu subuh jam subuh juga dia bisa bangun, dia bisa kumat lagi. Nah, akhirnya saya bilang gini, udah deh Bu, kita bawakan di dalam doa ya. Nanti kami pulang, kami bersama dengan teman-teman tim, kami doakan terus. Nah, Anda tahu waktu saya pulang, saya membawa anak ini di dalam doa saya. Nih ya, ketika saya berdoa, tuh, wah, di dalam pikiran tuh mulai masuk serangan-serangan iblis ya, mulai masuk. Kamu emang bisa mendoakan dia, ya. Kamu sendiri punya banyak dosa. Kamu sendiri begini, kamu sendiri begitu. Wah, itu serangannya masuk benar di dalam diri saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, hari itu saya sudah hidup baru, saya sudah mengikuti Tuhan, dan firman Tuhan itu saya pelajari setiap hari dan saya baca, saya renungkan setiap hari, itu menjadi senjata loh buat saya. Sehingga setiap kali rasa takut itu keluar, rasa ini keluar di dalam batin saya mulai mengatakan firman Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam aku jauh lebih besar kuasanya. Hai iblis, enyahlah kamu, karena aku tahu saat ini engkau sedang memanipulasi diriku. Aku akan berdoa bagi dia dan aku akan berperang buat anak ini. Ya. Nah, apa yang terjadi singkat cerita, kami mau SHDR dalam bentuk retret. Ya, saya telepon ibu itu, saya bilang, saya minta izin, boleh nggak anak ibu ikut SHDR kami aja, ya, selama 3 hari. Terus ibu ini bilang boleh banget, tapi dia harus didampingi oleh dua kakaknya, karena kalau takutnya ada sesuatu terjadi di sana, kami repot. Akhirnya betul, dua kakaknya itu ikut. Nah, selama SHDR dia begitu lagi, betul. Dia nanti lagi duduk tenang di dalam ruangan gitu ya, lagi dengar pengajaran. Begitu dia dengar orang sholat, dia mulai kumat ya. Saya itu sampai ngikutin dia masuk ke dalam gudang. Duduknya di gudang, udah gak mau ketemu kita gitu ya, marah sekali. Ya terus setiap kali saya deketin dia, saya pegang dia, saya gak suka ya sama kamu. Setiap hari selama di retret itu saya berdoa rosario buat anak ini. Saya minta teman-teman tim pendoa, kita doa rosario buat anak ini. Sehingga apa yang terjadi pada saat kami berdoa rosario, teman-teman tim ada yang menyalahkan saya. Ngapain sih lu ngajak anak yang modelnya seperti ini, nggak ditanganin khusus aja, harus dia ikut retret bersama dengan kita. Wah, itu benar-benar serangan loh. Terus saya sampai bilang ini, teman-teman tolong jaga hati ya. Jaga hati, ingat ketika Tuhan mau menyelamatkan seseorang, kita
kita juga tidak akan pernah dibiarkan nyaman oleh iblis, ya. Dia pasti akan menyerang kita terutama di dalam pikiran. Jangan lalai, jaga hati, benar-benar jaga hati. Bangunlah di dalam doa sehingga setiap hari kita berdoa dan berpuasa untuk kelancaran retret itu dan untuk bagaimana menangani spesial anak ini. Apa yang terjadi? Kami berhasil bertahan. Ya, kami berhasil bertahan. Ceritanya to be continue. Saya lanjutkan lagi materinya ya. Oke, kami berhasil bertahan. Nah, sehingga yang kedua adalah ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, selain kita punya dua cara menyerang iblis itu yang tadi dengan sikap bertahan, yang kedua adalah sikap menyerang. Sikap menyerang ini terdiri dari yang pertama adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan, oke. Dan yang berikutnya adalah doa dan puasa. Kedua hal ini penting, ya. Sehingga tadi ya, sikap bertahan adalah membentengi diri kita untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak memberikan celah buat iblis untuk menjatuhkan kita. Juga pedang roh yang tadi, yaitu untuk melawan firman Tuhan, untuk melawan. Tadi yang saya lakukan, saya katakan bahwa roh Tuhan yang ada di dalam aku jauh lebih besar kuasanya. Enyahlah kau iblis, karena aku tidak akan kalah melawan engkau. Ya, dan selain itu saya berdoa rosario setiap hari dan melakukan puasa bersama dengan teman-teman. Singkat cerita apa yang terjadi? Anak ini tidak ada doa pelepasan secara khusus, tapi dengan mengikuti sesi SHDR sampai kepada pencurahan roh. Saya mendampingi dia, ya. Ketika pencurahan roh itu terjadi, ya, dia hanya didoakan pencurahan roh, dengan sendiri dia manifestasi dan kuasa iblis itu pergi. Setelah SHDR itu, dia tidak lagi kumat. Ya, dia benar-benar bebas. Sampai maminya bilang, ini diapakan anak saya sampai kok begini? Sampai tahu yang tidak mengenal pembaruan karismatik, tidak mengenal PD, orang tuanya mau ikut persekutuan doa. Saya hanya bilang sama orang tuanya, bukan kami, tapi Tuhan yang bekerja. Hiduplah di dalam Tuhan. Datanglah ke persekutuan doa, maka ibu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya, sehingga mereka ikut persekutuan doa. Ya, mereka mulai aktif ikut persekutuan doa, mereka datang ikut persekutuan doa, mereka ikut memuji Tuhan dan mereka mengalami Yesus. Ya. Ini yang terjadi ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ya. Ketika kita hidup di dalam kuasa Tuhan, maka Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu sembuh. Ya, inilah kuasa di dalam doa syafaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, materinya sampai di sini ya. Jangan pernah lelah atau berhenti melakukan doa syafaat dalam hidupmu, karena ingat, dengan doa itu Anda sedang berperang melawan kuasa jahat untuk merebut, memenangkan jiwa orang yang Anda doakan. Terima kasih. Sampai di sini materinya. Teman-teman, kita akan lanjut kembali. Kali ini Sis Maria sudah buka sesi untuk tanya jawab. Saya yakin kita punya banyak pertanyaan, tapi begini. Yang akan bertanya bisa langsung di-mute saja, di-unmute saja mic-nya, kecuali mungkin ada yang ingin menuliskan dalam chat, tapi lebih baik mungkin bertanya langsung supaya Sis Maria juga tahu siapa yang bertanya, begitu ya. Sis Maria, saya mau mulai dulu ya. Silakan Bu. Tadi kan sepertinya kita ini sebagai pendoa pasti dituntut
kekudusannya ya, hidup kudusnya dulu dan sebagainya, supaya kita bisa punya dua kekuatan itu, bisa bertahan, bersikap bertahan dan sikap menyerah. Lalu pertanyaan saya begini, sebagai tim PD, karena di sini juga banyak tim yang ikut dan yang sebenarnya mungkin baru benar-benar mulai belajar untuk memulai doa syafaat ini. Apakah untuk menjadi sebagai gabung untuk dalam doa syafaat ini, tim tersebut atau orang tersebut harus memenuhi dulu SHDR-nya, pemuritannya, dan sebagainya, atau karena dia punya talenta bisa langsung menjadi seorang pendoa. Seperti itu, Oke, baik. Menjadi seorang pendoa itu tidak harus tim ya. Tidak harus dia menjadi tim atau tidak. Itu bebas ya, maksudnya siapa yang memang dia punya panggilan sebagai seorang pendoa ya dia boleh melakukan doa syafaat. Tapi kalau menjadi tim pelayanan paling tidak apalagi tim pelayanan di dalam pembaharuan karismatik Katolik, paling tidak dia sudah harus SHDR. Oke. Nah, kemudian kalau dia mau menjadi pendoa di dalam pembaharuan karismatik Katolik, itu pun paling tidak dia mengerti, memahami, dan menerima spiritualitas karismatik. Kira-kira seperti itu ya. Karena doa syafaat yang dilakukan secara PKK itu pasti memakai, menggunakan, dan mengaktifkan karisma-karisma roh. Sehingga mereka yang melakukan itu di dalam pembaharuan karismatik Katolik, paling tidak dia sudah mengerti dan dia menerimanya. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Nah, siapapun yang mau bergabung sebagai pendoa syafaat, itu tidak harus tim. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia menjadi seorang pendoa atas nama PDPKK, dia harus tim pelayanan. Ya, tapi kalau melakukan doa syafaat, ya beda seorang pendoa dengan melakukan doa syafaat. Ya. Iya. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan dari penjelasan Sis Maria tadi, kalau dia atas nama PD, otomatis dia harus juga mengikuti tingkatan-tingkatan yang mungkin diminta sebagai syaratnya. Tapi kalau dia sebagai pendoa secara pribadi, mungkin bisa langsung seperti itu ya, Sis Maria ya. Yang penting memenuhi. Gini, kalau misalkan PD bikin pertemuan doa syafaat, dia mau ikut, dia bukan tim, boleh nggak? Boleh. Itu saya tergantung kepada kebijakan PD. Kalau PD-nya terbuka untuk umat boleh join, ya silakan. Ya, tapi kalau PD-nya bilang enggak, ini pertemuan doa syafaat ini khusus tim pelayanan, ya monggo gitu ya. Nah itu saya kembalikan. Tapi kalau ditanya seorang pendoa syafaat itu apakah harus tim dulu dan apakah sudah harus SHDR dan lain-lain? Seorang pendoa syafaat ini dalam arti umum ya, dia tidak perlu harus itu. Karena berdoa itu hak semua orang. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai area pembaharuan karismatik Katolik, seorang pendoa syafaat yang mau bergabung menjadi pendoa syafaat di pembaharuan karismatik Katolik, paling tidak dia harus menerima, mengerti, memahami spiritualitas karismatik. Karena di dalam pembaharuan karismatik Katolik, cara berdoanya itu mengaktifkan karisma-karisma roh. Ya, di mana di situ ada penyembahan dalam bahasa roh, kemudian juga 9 karunia Roh Kudus itu juga bekerja dengan aktif, sabda pengetahuan, nubuatan itu juga ada di situ gitu ya. Sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang aneh bagi dia gitu loh. Ngerti ya pemahaman saya ya? Nah, kira-kira begitu. Ya, nangkep Sis Maria. Ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu teman-teman yang lain silakan. Kami persilakan. Langsung di unmute saja ya. Francis Institut. Ya Pak Daniel ya. Ya, makasih Sis Maria. Ya. Gini, saya mau bertanya ya. Kebetulan kami tim PD Gereja Kristen itu
beberapa kali dapat undangan untuk pergi mendoakan orang, tapi karena ada beberapa teman tim doa kami nggak bisa berangkat karena situasi pandemi ini, jadi saya dengan 2 orang dengan teman yang lain berangkat pergi mendoakan. Nah, saat saya sebelum berangkat mendoakan itu, saya dari rumah mempersiapkan, saya bawa minyak urapan, ya, saya bawa minyak urapan dan saya doa Yabes, ya, untuk artinya membentengi tadi berbaju sirakan, jadi membentengi diri saya dengan doa Yabes, dan saya mendoakan itu pakai ayat-ayat kitab suci, ya, seperti yang kayak di Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dan setelah itu saya mendoakan orang dari tim, saya mengurapi dengan minyak urapan. Nah, ada satu kali saya diundang pribadi, ada satu keluarga mengundang untuk saya pergi ke rumah untuk mendoakan anaknya. Menurut ibunya itu katanya dia lihat makhluk besar. Saya memberanikan diri untuk datang ke rumah ibu itu mendoakan dia. Pas saya sedang mendoakan, saya mengurapi dengan minyak urapan. Saya mendoakan anaknya, tapi ibunya yang teriak langsung histeris. Saya nggak mau keluar gitu. Ibunya yang teriak. Ternyata di dalam, nggak tahu, dia cerita, dia lihat anaknya itu ada makhluk yang keluar tapi masuk lagi ke dalam tubuhnya. Setelah dia sadar, dia ngomong gitu. Nah, pertanyaan saya di PDP Gregorius ini tugas saya itu sebagai prodiakon juga, Ibu Maria. Jadi saya sering pergi pelayanan untuk pemakaman, mendoakan orang meninggal, doa kremasi orang. Jadi saya tukang kremasi orang, tukang makam orang. Tapi saya di PD juga sebagai tim doa suka pergi pelayanan mendoakan orang. Mungkin situasi saat ini kita doa secara online, ya, tapi saya juga merasa beberapa kali pergi secara offline, pergi pelayanan itu. Jadi pertanyaan saya pakai minyak urapan karena saya pernah dikasih, ada seseorang teman baik, dia baru pulang di Yerusalem, dia bilang, Pak Daniel, nanti Pak Daniel pergi pelayanan bisa pakai minyak urapan. Bagaimana menurut Maria? Kalau menurut ajaran Gereja Katolik, Pak, minyak urapan itu hanya ada kepada minyak urapan yang berupa sakramen, yang baik itu krisma ataupun yang pengurapan orang sakit, ya. Dan itu yang bisa lakukan hanya prodiakon dan imam, ya, untuk melakukan itu. Nah, yang minyak urapan yang dari, saya juga dapat tuh yang dari kalau orang pergi ke ziarah ke Israel, ya, Yerusalem itu bawa pulang. Ya, nggak ada salahnya kalau kita memakai itu istilahnya sebagai salah satu alat atau perlengkapan yang kita pakai untuk mendoakan seseorang. Tapi ingat bahwa itu bukan sakramen. Ya, itu bukan sakramen, sehingga itu ya itu tidak, dan ini loh yang harus kita tekankan adalah begini. Kuasanya bukan ada kepada benda-benda itu. Ya, kuasanya ada pada Tuhan. Dan kita ini hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan pada saat waktu itu kita mendoakan, berdoa untuk seseorang. Dan kita harus juga perlu membedakan, Pak. Kalau Bapak sering, justru gini, yang saya ingin memberi nasihat adalah Pak Daniel, kalau Bapak sering melayani orang di dalam pelayanan doa, justru Bapak harus memperkuat hidup doa dan puasa Bapak secara pribadi. Supaya tadi, ya, punya senjata untuk bertahan dan punya senjata untuk menyerang. Oke, nah itu dia. Oke, itulah adalah perlengkapan sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang pendoa. Ya, sehingga tidak ada celah untuk iblis kembali menyerang kita. Kira-kira begitu Pak Daniel. Ya. Kalau Bapak mau pakai apa, istilahnya air suci dipercikan juga boleh aja. Boleh aja, itu alat-alat itu, tools itu membantu kita untuk memperlengkapi pelayanan kita. It's okay buat saya, tapi ingat bahwa pada saat kita menggunakan itu bukan sakramen. Jangan kira-kira mengatasnamakan gereja dengan menggunakan itu, akhirnya kita menjadi sesat, menjadi salah gitu ya. Gitu. Dan jangan menitik beratkan kepada alat-alat itu, karena ingat titik beratnya adalah di cinta Tuhan, di kuasa Tuhan.
pada saat kita berdoa bagi seseorang. Kira-kira Baik, begitu. makasih Bu. Ya, makasih. Baik, Saya ada lagi? Bu, Ya, saya Bu Maria. ya, Saya Jacqueline dari PD Santa Tresia Keva Menanu. ya. Nah, ini cerita pribadi saya bukan pendoa di dalam tim, saya hanya anggota biasa. Kebetulan salah satu teman saya di Surabaya, pertama kali dia mengajak saya ke tempat pabriknya. Nah, itu dia bilang, "Ing, kamu rasa sesuatu tidak?" Jadi saya bilang, saya rasa ada sesuatu dalam arti kuasa kayak merinding begitu. Singkat cerita, dia sering mengalami susah tidur, dan seperti biasa mereka cuma bilang, karena saya karismatik, mereka suka nitip, "Doain ya." Nah, bagi saya, akhirnya saya doa-doa biasa. Tapi, suatu malam saat saya tidur, kayak saya didatangi kuntilanak begitu. Terus saya kaget, saya jadi takut. Kenapa ya? Terus, beberapa hari kemudian saya cerita ke tante ini bahwa saya melihat waktu saya doain dia kok kuntilanak yang muncul. Nah, singkat cerita saya tidak mau terus mendoakan dia dalam doa kusyuk ya. Saya takut. Nah, kemudian singkat cerita lagi berjalannya waktu dia nih melakukan operasi besar, tapi ternyata operasinya salah, harus operasi lagi. Operasi kedua. Jadi saya merasa ganjil, kok aneh ya, operasi besar tapi setelah operasi dokter bilang salah, harus operasi lagi. Akhirnya saya bilang, "Kita doain ya Tante, saya akan doain waktu mau operasi lagi." Jadi pas saat dia operasi hari Senin di Singapura, saya doa dari sini. Saya doa waktu itu, hari Senin peristiwa gembira. Jadi semoga saya doakan supaya operasinya lancar. Tapi kok dalam peristiwa pertama, mau peristiwa kedua, tiba-tiba saya tutup mata, tapi kok saya dibawa ke penglihatan ke rumahnya dia. Jadi rumah tante ini saya pernah datang. Jadi saya dibawa ke rumahnya dia, tiba-tiba si kuntilanak itu yang muncul. Dan dia muncul, dia tampakkan diri kepada saya bahwa kayak dia tunjukkan bahwa ini loh saya, kamu mau apa gitu. Jadi saya terus doakan, terus waktu peristiwa Yesus lahir yang ketiga, saya, "Yesus, engkau lahir di rumah itu." Jadi saya bawa dalam doa bilang, waktu itu kan Yesus lahir di kandang, ini tidak lahir di rumah itu. Kemudian saya bawa lagi, dia makin, pertamanya dia semakin tampakkan diri kayak marah gitu, tapi kemudian saya terus doa rasa dia, tiba-tiba dia hilang. Nah, terus saya heran, setelah doa saya heran, kok saya kan doanya untuk operasi lancar, kenapa saya bisa dibawa ke dalam situ? Nah, singkat cerita lagi, setelah beberapa lama, saya pulang dari acara, saya pulang ke rumah, saya mau tidur, tapi tiba-tiba badan ini bilang, "Tidak, kamu harus bangun dan berdoa." Jadi saya duduk berdoa. Nah, sebelum saya berdoa, saya suka menyanyi. Nah, saya lupa saya nyanyi lagu apa, tiba-tiba mulut saya kayak dikatup, diam, dan tiba-tiba badan saya ini seperti roh ini keluar, terus si kuntilanak itu datang lagi. Dia marah dan dia bilang, "Kenapa kamu harus ganggu saya?" Jadi saya bilang, "Loh, saya tidak pernah niat ganggu kamu." Intinya saya berdebat sama dia dan terakhir saya katakan, "Kamu pergi dan menjauh dari saya." Sebanyak 3 kali saya usir dia. Tiba-tiba saya ini seperti masuk kembali di dalam tubuh. Terus saya tersadar, saya bilang, "Loh, saya ini mimpi ya? Kok saya ingatnya saya berdoa mau menyanyi. Tapi kok saya kayak habis berperang ya, habis melawan ya. Saya kenapa?" Nah, setelah sampai di situ saya jadi takut. Saya bilang, "Saya ini halusinasi atau saya ini bagaimana Ibu menurut Bu Maria?" Akhirnya saya takut. Oke. Bu, gini Bu In ya. Kita kadang-kadang sebagai pendoa syafaat, kita dikasih sabda pengetahuan ya oleh Tuhan apa yang sedang terjadi saat itu yang akan bisa membantu kita untuk memberikan nasihat untuk seseorang atau membantu seseorang untuk mengambil sebuah keputusan. Itu bisa terjadi. Bisa juga berupa nubuatan yang artinya memberitahu kepada kita apa yang akan bakal terjadi. Nah, di dalam doa syafaat itu semua bisa terjadi ya.
Oleh karena itu kalau nanti kalau dalam doa mendapat seperti itu, ada baiknya Ibu konfirmasi aja kepada orang terkait. Kok ketika saya mendoakan kamu, saya lihat ada ini ya. Bisa jadi dia memang menggunakan kuasa gelap. Ya, sehingga pada saat kita berdoa bagi dia, kita diberi tahu di dalam doa kita, itu ya sabda pengetahuan bahwa ada kuasa gelap. Ya, sehingga ketika itu diberitahukan kepada orang yang terkait, kita bisa membantu dia untuk melepaskan itu dan dia bertobat. Kira-kira begitu Bu Eni ya. Jadi jangan takut kalau ke depan Ibu memang mendapat itu, tidak ada salahnya Ibu berkonfirmasi aja kepada orang yang terkait. Bukan saya yang, bukan itu, setan itu ikuti saya begitu, enggak boleh berdoa. Jangan takut bahwa Ibu diikuti, jangan takut kalau justru ini. Nah itu yang saya bilang, kalau kita takut berarti kita kalah. Justru kan karena kita memakai perlengkapan Allah tadi di dalam Efesus 6, kita harusnya nggak usah takut. Konfirmasi aja kepada orang terkait yang kita doakan. Kok waktu doa kamu saya mengalami ini ya? Nah, dari situ kita bisa lihat, dengar ceritanya. Bisa jadi dia memang menggunakan, dia pernah datang ke dukun atau menggunakan kuasa gelap. Gitu kira-kira ya. Nah, sehingga itu bisa menjadi konfirmasi nanti ke kita sebagai pendoa. Bahwa apakah sesuatu yang kita dapat itu sungguh-sungguh dari Allah. Nah, setelah itu terus doa lagi, apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang Tuhan mau? Kira-kira dengan pernyataan itu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Ya, mungkin kita nanti kita akan dengar apa Tuhan inginkan ya. Suruh dia bertobat, ya suruh dia mengaku dosa atau suruh dia melakukan doa dan puasa supaya dia bisa lepas dari pengaruh kuasa kegelapan. Baik, makasih. Oke, baik. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ini di chat itu ada yang tanya itu dari Odilia. Ini Sis Maria, perlengkapan senjata Allah itu seperti bagaimana sebelum kita mendoakan orang? Mungkin perlu penjelasan sekali lagi ya Sis Maria ya. Perlengkapan senjata Allah itu tadi yang saya sudah jelaskan panjang lebar, kurang jelas ya. Jadi gini, maksudnya itu bukan dilakukan hanya pada saat kita mau mendoakan seseorang. Tapi itu dilakukan sehari-hari dalam hidup kita. Dalam arti Anda harus membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tidak hanya membaca dan merenungkan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku itu artinya kita berproses. Berproses untuk hidup di dalam kebenaran, untuk berkasutkan kerelaan memberitakan firman Tuhan, menggunakan ketopong keselamatan. Ya, artinya seluruh hidup kita itu diarahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam kehendak-Nya, menjadi pelaku firman-Nya, dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kira-kira itu yang menjadi perlengkapan senjata Allah. Sehingga kalau kita sudah benar di hadapannya, ya, kita tidak lagi takut untuk melawan kuasa iblis. Dan kita bisa menang. Ya, ketika kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Menangnya adalah melakukan doa dan puasa. Itu adalah peperangan kita. Kira-kira itu yang dimaksud dengan segenap perlengkapan senjata Allah. Stella mana Bu Stella? Iya, terima kasih Bu. Ya, Iya. kita paham ya? Iya. Ya, jadi itu tidak hanya dilakukan pada saat kita mau mendoakan orang, tapi itu dilakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya. Oke. Jadi pikirnya pas mau mendoakan orang kita harus kayak gimana? Justru sehari-hari harus dilakukan. Karena gini loh, kita ini nggak tahu kapan tiba-tiba kita disuruh maju ke garis paling depan. Ya, kalau kita setiap hari sudah hidup seperti itu, artinya setiap hari kita menggunakan senjata Allah, setiap saat disuruh maju di garis paling depan, kita siap berperang. Kira-kira begitu ya. Jadi harus terus setiap hari dipakai.
Ya, setiap hari untuk hidup. Karena ingat, orang pun yang menjadi pelaku firman Tuhan, itu juga proses dalam hidup dia. Enggak hari ini dia baca firman Tuhan, besok dia bisa melakukan. Contoh, firman Tuhan bilang, ampunilah musuhmu, kasihilah dia. Bila orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kira-kira begitu. Ya, hari ini kita baca, besok orang tampar pipi kiri kau, bisa kau kasih pipi kanan suruh tampar lagi? Nggak bakal bisa, itu proses loh. Proses untuk mengampuni, makanya itu terus harus kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, sampai akhirnya kita juga bisa menjadi pelakunya. Dan kita bisa menang. Kira-kira begitu ya. Oke, thank you. Makasih. Oke, begini. Lanjut tadi. Sebagai manusiawi ya, sebagai manusia biasa mungkin ya, kalau misalnya dalam hati kita sendiri sudah merasakan ada sesuatu yang salah pada saat kita harus mendoakan atau mungkin diminta atau tergerak untuk mendoakan satu keadaan atau seseorang. Lalu kita sudah merasakan ada sesuatu yang sebenarnya membuat kita tuh hampir mundur karena tekanannya di dalam. Kalau saya pernah merasakan, jadi saya seperti kayak ditonjok gitu loh, kayak gitu loh. Saya sampai mental waktu itu saya kalau secara kasat mata memang nggak ada apa-apa. Itu justru terjadi pada saat retret. Ya, itu yang kadang-kadang membuat mungkin beberapa orang bertanya-tanya, kenapa justru pada saat retret itu kan kondisinya saja ibarat kata sudah suci ya, bukan dalam keadaan yang hura-hura begitulah. Tapi kita justru lebih banyak diserang dan untuk membangun kembali gitu loh, membangun kembali bahwa paling tidak meminimalkan rasa takut itu meminimalkan rasa takut itu dulu, Sis Maria. Dari secara pribadi pasti pernah merasakan seperti itu dan membuat kita hampir mundur. Apa yang harus saya lakukan? Makanya gini, terutama sebagai seorang tim pelayanan ya, memang kita harus hidup dekat dengan Allah. Dalam arti hidup doa kita harus baik. Karena gini, kalau kita hidup doa, relasi kita dengan Tuhan tidak baik, maka lama-lama kita akan terjerumus di dalam kegiatan kita, terjerumus di dalam aktivitas kita bisa merasa jenuh. Nah, ketika orang merasa jenuh, ini gampang sekali diserang. Entah secara emosi, entah secara fisik, gitu kan ya. Itu akan gampang sekali diserang. Nah, ketika dia mengalami serangan itu, kalau dia tidak sadar dan kembali kepada Tuhan, ya pilihannya hanya mundur. Gitu. Makanya nggak heran juga, kebanyakan tim itu muntaber, gara-gara tersinggung sedikit terus mundur, yaitu kemungkinan dia punya relasi yang tidak dekat dengan Allah. Ya, karena ingat ketika kita menjadi tim pun, kita mengalami proses menjadi murid. Dan orang yang mengalami proses menjadi murid itu enggak mudah gitu ya. Pasti ada asam dan ada pahitnya lah gitu. Nah, mereka yang tidak kuat terhadap asam dan pahit itu, dia akan muntaber. Pertanyaannya, mengapa mereka enggak kuat? Ya bisa jadi karena relasi dia dengan Allah tidak dekat. Tidak intim. Sentimen dengan Allahnya tidak ada, sehingga itu yang akhirnya membuat pohon itu gampang tumbang. Tapi kalau pohon itu akarnya kuat, ya mau ditebang kayak apapun susah. Kira-kira begitu, Bu, ya. Oke. Pak, ada Pak Subandi. Ya. Pak Subandi, bukan Pak. Pak Subandi, suaranya nggak kedengeran. Didekatin dulu Pak mic-nya Pak. Tidak ada suara. Belum terdengar suaranya. Dideketin dulu Pak mic-nya Pak. Kayaknya headsetnya deh Tante. Oh, headsetnya ya, atau mungkin lepas headset aja Pak. Barangkali kalau tanpa headset mungkin lebih jelas, lebih terdengar. Saya belum Apa handsetnya tidak kecolok di HP-nya atau terlepas, coba diperiksa. Apa? Ini udah mulai kedengeran. Ini nggak berapa persen. Maksudnya headset kabut aja coba Pak. Handsetnya
Atau ya, sambil menunggu Pak Subandi, Pak Bandi, itu headsetnya yang bermasalah. sudah bisa. Suara belakangnya kedengeran. Jadi nggak usah pakai headset aja. Boleh nggak? Ya, sekarang udah jelas. Iya. Oke. Belum. Pak Bandi nggak dengar suaranya. Suara Bu Maria, ya. dulu boleh? Boleh. Dari Endra, Bu Maria. Dari Ya, Produksi silakan. Endra. Ya, Mau Pak Endra. tanya, puasa itu sebaiknya kapan ya jalaninya? Apa? Puasa. Puasa. Puasanya itu Oh, doa puasa. dan puasa. Puasanya itu kapan? Nih. Apa rutin setiap minggu? Apa pas kita mau pelayanan baru kita doa? Apa puasa gitu? Ya, yang pertama Puasa. saya jelaskan dulu sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik itu puasa hanya pada saat hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Itu dalam ajaran gereja. Tapi dianjurkan setiap Jumat itu adalah melakukan pantang. Ya. Sebenarnya tidak hanya pada masa puasa, tapi sepanjang tahun. Namun, kita umat diberikan kebebasan apabila kita mau menjalankan puasa di dalam hidup kita. Jadi tidak ada satu patokan, Pak. Apakah harus setiap hari, atau Senin Kemis, atau hari Jumat gitu ya. Nah, itu terserah aja. Semua orang bisa menjalankan itu sebagai salah satu wujud silihnya. Ya. Nah, silih ini. Iya, silih. Orang berpuasa itu kan bermati raga ya sebagai silih atas dosa-dosa umat manusia atau apa gitu ya. Kira-kira yang menjadi keinginan kita ketika kita melakukan puasa. Nah, kalau seandainya mau untuk pelayanan, kalau buat saya secara pribadi ya, ketika saya misalkan diminta untuk membawakan retret ya. Kalau dalam keadaan offline itu setiap minggu Pak bisa retret. Ya, setiap minggu bisa mendampingi retret. Nah, itu kan ya. Sehingga kalau ditanya, kapan kita mau persiapan ketika kita pelayanan? Buat saya, setiap minggu. Ya, jadi mau pelayanan, nggak pelayanan, setiap minggu saya punya jadwal puasa pribadi. Ya, terus kalau doa, ya setiap hari. Kira-kira begitu. Karena ya itu, yang tadi saya bilang, kapan kita ada di garis depan, kita nggak tahu. Jadi siap-siapnya kapan ya? Setiap hari kita harus siap-siap. Seperti itu Pak Bandi. Pak Endra ya. Pak Endra. Ya, oke. Ya, kira-kira begitu jawabannya ya, Pak. Oke, makasih. Makasih Sis Maria, Frans lagi Sis Maria. Ya, Pak Frans silakan. Nerusin puasa ya. Jadi setahun yang lalu tuh saya berdoa dan berpuasa untuk anak saya. Kebetulan dia kontrak kerjanya akan berakhir di Melbourne. Dan dia harus pulang. Jadi saya puasa dan berdoa. Jadi sampai hari ini pun saya tetap berpuasa dan berdoa. Ya mungkin ini memang hasil dari Tuhan bahwa dia akhirnya malah mendapat posisi yang lebih tinggi gitu, Sis Maria. Tapi saya melanjutkan puasa saya gitu tanpa ada wujud gitu loh. Jadi terus aja, maksudnya dua minggu sekali saya puasa sampai hari ini. Udah 1,5 tahun ini, tapi kadang-kadang tidak ada wujudnya, Sis Maria. Apakah itu betul? Nggak ada salahnya, Pak. Biasanya, kalau Bapak bisa menjalankan puasa seperti itu tanpa ada wujud dengan baik, ya puji Tuhan. Karena biasanya orang kalau menjalankan puasa tidak ada wujud, itu suka batal. Kalau dia punya wujud kan artinya dia lebih tersemangati gitu kan ya. Tapi kalau nggak ada wujud biasanya suka batal. Nah, kalau Pak Frans bisa menjalankan itu ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya nanti ke depan kalau Bapak ada puasa lagi nggak ada wujud, boleh masukin wujudnya Pak. Nanti saya boleh minta titip wujud saya ya di situ. Boleh. Nah, kadang-kadang kalau ingat memang saya kasih wujud untuk istri saya, keluarga gitu. Tapi lebih banyak mungkin wujudnya ya seperti sabar dong gitu kan. Ya, Kontrol bisa diri, juga untuk diri kita sendiri. Ya.
Itu nggak apa-apa, Pak Frans. Ya. Ya, Tapi jarang batal Sis Maria. ya, puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Tapi harus ingat ya, beda antara puasa dan diet ya, Pak. Oh enggak, ini puasa. Baru mau nanya itu. Baru mau nanya Pak Endra. Kalau nanya Ganti diet ya. ke saya, pasti nggak berhasil, Pak. Ya, maksudnya puasanya juga nggak total 1 hari Sis Maria. Kita dari malam kan makan jam 7, Ya, bukanya lagi jam 1 siang gitu. Itu aja maksudnya. jadi Nggak skip full. makan pagi kan? Ya, Ya. ya nggak apa-apa, Pak. Nggak ada satu patokan khusus bahwa kita harus puasa berapa lama. Justru kalau puasa Katolik itu ya paling berat makan kenyang 1 kali sehari itu lebih berat, lebih berat. Ya, Iya, Thanks, Sis. tadi ada Sis Erna, udah raise hand. Apakah masih berlanjut? Silakan Sis Erna. Ya, selamat malam Bu Maria, Bapak Ya. Ibu semuanya. malam Bu Erna. Iya, saya mau dari ini ya, dari kasus-kasus nih ya, maksudnya kisah nyata deh. Saya ingin tanya, jadi gini loh, saya itu pernah dari Jakarta saya keluar kota, dan sebelum keluar kota itu ada satu saudara ya. Terus memang saudara itu kita tahu bahwa dia tuh suka main dukun, suka kemana-mana gitu loh. Nah, sebelum ke rumah ini saudara ini, mama saya pesen, kamu kalau pulang ke daerah ke situ nggak usah ya ke tempat saudara ini gitu loh. Tapi kan namanya saudara, kita nggak mungkin dong lama-lama kita pulang sekali kan. Akhirnya saya pergi, tapi saya bekalin dengan doa gitu. Saya doa gitu, udah doa-doa. Terus saya pergi sampai depan pintunya. Terus saya gini nih, saya doa dalam hati, Tuhan Yesus berkati rumah ini, terus tanda salib. Masuk. Terus kita ngobrol, nggak masalah sih. Akhirnya pulang, pada saat mau pulang, saya turun dari mobil. Terus saya mau tutup pintunya. Pintunya itu pintu besi yang besar banget, yang 1 deret itu loh. Jadi saya tarik, ternyata dia habis las itu belum dilas gitu loh. Jadi pagarnya roboh. Pas waktu itu kan hujan gerimis, jadi saya nggak mau dia tutup lagi. Jadi saya tutup. Hanya roboh kena kaki saya sampai nggak bisa jalan, hampir setahun gitu, pincang ya. Nah udah, itu jadi kasus di daerah saya sampai harus pulang ke Jakarta dengan kursi roda. Terus singkat kata akhirnya saya sembuh. Pada tahun kedua saya mau balik lagi, pulang lagi ke kota itu. Mama saya pesen, kamu jangan terulang lagi ya ke situ. Ya saya kan namanya kita punya Tuhan Yesus, saya nggak percaya dong, percaya nggak percaya. Maksudnya saya mau buktiin, saya akan pergi, namanya dia saudara saya ya. Nggak mungkin saya nggak pergi, tapi saya bekalin dengan doa. Tapi doa saya ganti gitu loh. Saya nggak doa berkati rumah ini, jadi saya cuma memohon perlindungan diri aja sama Bunda Maria. Biar saya ke tempat itu aman, pulang dengan selamat, nggak ada masalah gitu loh. Saya doa, terus akhirnya saya pergi, sama suami saya pergi. Pas di depan pintu yang sama mau masuk, itu tas saya mau dijambret sama orang. Padahal saya sama suami saya bareng loh sama saya ya, dijambret. Nah kan saya udah doa nih, udah doa berapa hari nih sebelum ke situ ya. Nah dijambret dia kena ekornya, jadi tali yang tas itu copot, jadi tas saya masih jepit gitu loh, jadi nggak dapet gitu. Akhirnya kita pergi, udah selamat ya. Terus saya juga merenung. Kemudian kasus ketiga, saya pergi lagi, pulang lagi ke daerah itu. Saya pergi lagi, saya doa lagi kenceng nih gini. Saya nggak berkati rumah ini, saya nggak berkati orangnya, nggak berkati apa-apa. Tapi saya untuk keamanan saya diri saya sendiri, biar tidak akan terjadi masalah gitu loh. Akhirnya saya pergi, kasus lagi. Jadi karena saya pergi, mereka suami istri ribut gitu loh. Jadi mungkin dia lihat kita datang, jadi sengaja ribut, ngadu gitu. Akhirnya kan saya udah tenang-tenangin gitu, ada anaknya. Akhirnya saya pulang kan. Mulai tas saya, dompet saya, tas saya lupa ketinggalan di situ. Saya cuma bawa HP pergi. Akhirnya balik lagi ke rumah itu ambil. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, untuk kasus-kasus yang memang pemilik rumah yang pemain lah ya, yang punya kuasa gelap yang mungkin kuasa gelapnya bisa dikatakan udah cukup luar biasa, udah banyak. Mungkin juga saya nggak tahu ya, mungkin dia juga udah menyerahkan diri dia untuk kuasa gelap itu, saya juga nggak tahu seperti apa kan. Nah, kita sebagai saudaranya ya, kita harusnya bagaimana nih gitu loh. Misalnya kan tadi kan kita untuk memberkati rumahnya, jadi kita biar orangnya selamat, jadi orang-orang itu kita inilah kuduskanlah diberkati.
Nah, tapi saya yang celaka. Yang kedua, saya doain diri saya sendiri. Saya juga mau dicelakakan pada tempat yang sama, kasusnya beda gitu loh. Dan itu waktunya berbeda. Saya juga bingung kenapa bisa seperti itu gitu loh. Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Jadi mestinya kita tuh seperti apa? Atau kita biarin saja atau bagaimana gitu. Soalnya kalau kita terus, jangankan kita mendoakan orang ya untuk kasus seperti ini ya. Untuk protek diri kita sendiri aja, saya udah merasa takut gitu loh. Jangan-jangan ada masalah ya. Kalau gini ada lagi ya masalah apa lagi ya. Jadi was-was gitu Bu. Jadi mestinya kita harus bagaimana gitu untuk bersikap. Terima kasih. Bu, saya akan menjawab Ibu dua jawaban saya. Yang pertama mengenai saudara Ibu yang main kuasa gelap adalah Ibu jadikan dia sebagai beban doa Ibu. Dalam arti setiap hari Ibu berdoa syafaat untuk dia supaya dia bertobat. Ya. Terus kemudian mengenai musibah-musibah yang Ibu alami, saya mau jawabnya dengan sebuah cerita. Ceritanya itu ada seorang tukang tahu yang tiap hari dia jualan tahu di pasar. Ya, dia bikin sendiri tahunya, terus setiap kali jam 5 dia keluar dari rumah bawa jualannya, naik angkot ke pasar untuk jualan. Nah, suatu hari dia melakukan rutinitas seperti biasanya, keluar dari rumah, jam 5 dia tunggu angkot yang lewat di depan rumahnya, terus naik angkot itu ke pasar. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia keluar dari rumah, dia kesandung batu, semua dagangannya jatuh dan hancur berantakan. Sehingga selain keseleo, kakinya luka, dia nggak bisa dagang hari itu karena hancur. Tahu kalau jatuh hancur ya. Akhirnya dia pungutin, dia masuk lagi ke dalam rumah, terus dia protes sama Tuhan. Tuhan, aku kan sudah berdoa tadi pagi sebelum pergi. Setiap hari juga aku berdoa supaya minta Engkau lindungi. Tapi kok hari ini Engkau tidak melindungi aku, tapi Engkau membiarkan kecelakaan itu aku alami sehingga aku rugi besar hari ini. Nggak bisa jualan. Ya, selain itu kakiku juga sakit karena keseleo. Lagi tengah-tengah protes sama Tuhan, tiba-tiba tetangganya lari ke rumah bapak itu, gedor-gedor, ya. Terus tetangganya cerita, taruhlah namanya Ko Aming ya. Ko Aming, gitu kan. Nah, terus si bapak ini buka pintu. Kenapa sih kamu pagi-pagi datang ke rumah orang dengan ribut kayak begini? Terus tetangganya bilang gini, aduh puji Tuhan Pak, puji Tuhan Ko Amin ada di rumah. Saya kaget setengah mati. Terus saya bilang, kenapa sih? Ko Amin tahu nggak itu angkot yang tiap pagi Ko Amin naik ke pasar itu? Barusan saya dapat kabar, angkot itu kecelakaan. Satu mobil mati semua. Makanya saya mau cek, Ko Amin ada di rumah apa di angkot itu? Ya kan? Terus apa yang terjadi ketika si tukang tahu ini mendengar cerita itu, bahwa satu angkot mati semua, dia berlutut kembali dan dia bersyukur kepada Tuhan, bahwa rupanya dengan cara itu Tuhan menyelamatkan dia. Cerita ini mau menggambarkan apa, mau memberitahu apa kepada kita? Berpikirlah positif di dalam segala hal ketika kita mengalami masalah. Karena kemungkinan lewat masalah itu, itulah cara Tuhan melindungi kita. Oke, jadi kalau ibu berkunjung ke situ dan setiap kali mengalami musibah, ya, anggaplah itu cara Tuhan melindungi ibu. Dan teruslah berdoa bagi saudara ibu itu supaya dia bertobat. Iya. Kira-kira begitu ya Bu Erna? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya. Oke. Pak Subandi sepertinya sudah mau mencoba lagi. Silakan Pak Subandi. Pak Subandi silakan. Belum terdengar. Kalau nggak bisa Pak, diketik aja di chat pertanyaannya. Bisa Pak? Nggak kedengeran Pak. Saya rasa gini loh Pak, Bapak harus masuk ke kolom mute yang gambar mic, itu Bapak klik tanda panah ke atas, terus select speaker, itu Bapak masukin headsetnya.
Belum Pak, nggak bisa. Kalau sambil tunggu, saya bisa tanya sedikit, Bu Ya, Maria. ya. Kalau enggak Pak Subadi tolong di chat ya, ngetik aja ya Pak supaya kita bisa bantu. Baik, silakan Sis Jacqueline. Iya, sambil seperti sambungan tadi cerita saya tentang tante yang tadi saya akhirnya tidak mau doakan, tapi kan di kasusnya Sis Erna, Bu Maria bilang kita doakan. Nah, saya merasa itu apakah saya juga harus seperti itu mendoakan, karena saya melihat ada kuasa kegelapan di situ, apakah saya harus mendoakan dia? Terus kalau saya mendoakan dia, apakah dia juga harus tahu bahwa saya mendoakan dia? Kebetulan dia juga bukan agama Katolik, dia agama Kristen. Makasih, Bu Maria. Mendoakan seseorang tidak perlu orangnya tahu, Bu. Tidak perlu orangnya tahu. Jadi doakan saja terus tanpa orangnya harus tahu gitu kan. Tapi ingat ketika kita mendoakan seseorang tanpa orangnya tahu, itu juga membuahkan hasil loh. Itu juga membuahkan hasil di dalam diri orang itu. Saya punya cerita, suatu hari saya lagi doa ya, tiba-tiba saya diingatkan dengan seorang sahabat saya, sahabat SMA, teman SMA yang udah nggak pernah kontak. Terus saya pikir saya hanya teringat dia saat itu dan saya mendoakan dia saat itu. Tapi setelah itu hati saya masih terus mengatakan bahwa Maria kamu harus doa khusus deh untuk dia. Akhirnya setelah doa saya ambil rosario, saya doa 1 kali putaran rosario khusus untuk dia loh. Dan setelah itu juga terus jangan cuma hari ini, sampai akhirnya 9 hari saya berdoa khusus buat dia loh. Tapi dalam proses 9 hari berdoa, saya berusaha untuk cari tahu info mengenai dia ke teman-teman SMA saya. Dan apa yang terjadi? Saya dapat info, rupanya dia baru mengalami kecelakaan yang cukup besar, ya sehingga dia harus operasi plastik. Dan waktu itu mereka kasih tahu saya infonya seperti itu. Nah, begitu saya sudah dapat info itu, saya terus berdoa untuk dia. Ya, dia tahu nggak saya doain dia? Dia nggak tahu. Ya, sampai suatu hari berapa bulan kemudian, teman saya ngirim foto dia, nih Mar, ini orangnya. Anda tahu mukanya sudah tidak saya kenali loh, gara-gara operasi plastik itu. Karena mukanya hancur total ketika dia kecelakaan. Nah, rupanya Tuhan mau memberitahukan ke saya, doakan dia. Dengan doamu engkau menyelamatkan dia saat itu. Tapi apakah orangnya teman itu sampai sekarang saya nggak kontak sama dia. Apakah dia tahu saya mendoakan dia? Enggak. Tapi ada buahnya. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Aduh, makasih Sis Maria, saya jadi malu karena waktu itu kebetulan dia ini adalah teman TOR kami. Tapi waktu itu sekali saya diajak, saya nggak ikut. Waktu itu ke Amerika. Nah, tiba-tiba saya ingat mereka, saya mendoakan. Tapi waktu mereka pulang, saya tanya, rupanya tiba-tiba ada badai dan mereka harus berlari. Dan akhirnya charter pesawat untuk minggir. Nah, terus kayak tadi Bu Maria bilang untuk mendoakan itu, saya rupanya terpengaruh oleh bisikan iblis karena saya waktu itu saya berhenti mendoakan karena pikiran saya begini, dia kan setelah saya mendoakan dia begini lama, dia ngomong ke saya, kamu kan Katolik, kata pendetaku orang Katolik tuh begini-begini, jadi dia menjelekkan Katolik ini yang klise sangat mengenai sembah patung lah, Bunda Maria. Akhirnya dari situ saya bilang, iya ya, dia sudah kita doakan dan sudah berapa banyak yang bukti baik begitu, kok masih menjelekkan Katolik. Akhirnya dari situ saya berhenti mendoakan karena pikiran saya, ya dia sudah kita doakan, terus juga nanti kalau secara Katolik yang mendoakan dia dengan baik, dia tidak tahu apa gunanya. Akhirnya saya berhenti mendoakan Bu Maria. Berarti sekarang Bu Jacqueline harus mendoakan dia lagi. Karena gini loh, jangan termakan dengan perbuatan orang sih sehingga kita berhenti berbuat baik. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi jangan termakan dengan perbuatan atau omongan orang yang menghentikan kita untuk berbuat baik. Berdoa syafaat bagi seseorang itu adalah perbuatan baik, salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Seperti Petrus ketika dia mendoakan orang-orang yang mengalami lumpuh disembuhkan, kan dia bilang padaku tidak ada emas atau harta, uang atau perak,
Tapi dia hanya ada doa yang bisa mendoakan orang itu untuk mengalami pelayanan yang dia bisa lakukan. Nah, itu yang saya bilang. Ya, kita ini nggak punya, mungkin kita sekarang nggak punya apa-apa ya yang bisa kita berikan kepada orang. Kita nggak bisa menolong dunia dengan harta kita. Tapi yang bisa kita lakukan dengan menolong dunia adalah dengan doa kita. Dengan Makasih. pelayanan. Iya, makasih banyak. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak Bandi. Pertanyaannya sudah diketik? Ya. Ketika doa bersama dan ada yang bernubuat untuk saya, nah untuk mengetahui itu nubuat dari Tuhan lewat orang itu bagaimana caranya? Takutnya cuma dorongan pribadi. Setiap nubuatan itu harus diuji, Pak. Ya. Nah, kalau seandainya membawakan hasil yang baik, dalam arti buahnya akan kelihatan dari buahnya. Buahnya apakah itu membawa pertobatan dalam diri seseorang atau membangkitkan iman di dalam diri seseorang, membawa dia semakin dekat dengan Tuhan atau membawa perubahan ke arah yang lebih positif ke dalam diri seseorang, itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau justru sebaliknya itu bukan. Ya, nubuatan itu ada nubuat asli. Ya, nubuat asli itu artinya itu yang sungguh-sungguh memang dari Tuhan. Ada nubuat semu itu hanya karena dorongan dari diri dia. Biasanya kalau dari diri seseorang mungkin ya hasilnya begitu aja, enggak ya kayak itu loh, kayak masak kurang garam. Nah, itu ya, melempem. Jadi enggak ada istilahnya memberikan efek yang begitu berarti bagi diri seseorang. Itu nubuat semu. Tapi ada juga nubuat palsu. Nubuat palsu itu yang menciptakan ketakutan, membawa orang dalam kepanikan, ketakutan, tidak ada damai sejahtera, itu nubuat palsu. Sehingga kita perlu uji buahnya. Kalau itu sungguh dari Tuhan, dia akan mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian dalam diri seseorang. Ya, kira-kira begitu Pak Bandi jawabannya. Oke, baik. Makasih. Ada pertanyaan dari satu lagi dari Pak Simon, Sis Maria. Ya, berdoa silakan. syafaat akan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita mendoakan orang tersebut agar berbuah atau bagaimana? Mungkin adakah deadline atau bagaimana, atau berapa lama wajarnya kita mendoakan seseorang itu? Pray until something happen. Ya, itu jawabannya. Berdoalah sampai memang sesuatu terjadi. Kalau belum ya doakan terus. Tapi biasanya nih ada saya biasa suka dititipin doa tuh macam-macam. Ada yang berdoa supaya ujian berhasil. Nah, ujian kan kita tahu paling waktunya 2 minggu, ya kan? 2 minggu. Tapi kalau ada yang berdoa supaya punya pasangan hidup, nah ini yang biasanya rada lama gitu kan ya. Bisa bertahun-tahun itu doain supaya dia dapat pasangan hidup gitu. Nah ini, kadang-kadang dulu saya waktu dititipin doa seperti itu, saya sering ngebatin, saya ketawa sama Tuhan. Tuhan lucu ya, orang suruh gue doain dia dapat pasangan hidup, sedangkan gue sendiri belum punya pasangan hidup. Nah itu ya. Nah akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah didoakan gitu kan. Tapi nanti saya akan follow up, kira-kira saya sudah doakan ya, saya akan follow up ke dia. Kadang-kadang saya follow upnya gini, lu suruh gue doain lu dapat pasangan hidup, kalau lu punya pacar ya, mau married lu kabarin ya, supaya gue tahu kalau doa gue selesai gitu kan ya. Nah itu yang biasa saya kasih tahu ke orang itu. Jadi ya kalau ditanya ada deadline atau enggak, tergantung wujudnya Pak. Tergantung wujudnya ya. Tergantung sampai kapan deadline-nya, itu tergantung dari apa yang kita doakan dan tergantung wujudnya, yaitu kira-kira jawabannya begitu. Makasih Mas Simon. Ya, seru ya, ternyata berbicara tentang peperangan ini bisa melebar kemana-mana, dan hampir semua kita mungkin mengalami secara pribadi, berperang dengan sesuatu, mungkin dengan perasaan, dengan pikiran kita, terutama ya, pikiran itu ternyata sangat mempengaruhi ya, Sis Maria ya. Ya. Kan dari pikiran itu turun menjadi niat di dalam hati ternyata. Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya lagi?
sudah jam 9 sih, tapi kalau masih ada nggak apa-apa lah ya, kita malam mingguan sama-sama. Tapi sebelumnya mohon maaf, Sis Maria, soalnya gini, ada peserta kita yang dari luar negeri. Di sana mungkin sekarang ini sudah jam 11 atau jam 12 ya. Sis Jacqueline itu dari Keva Meunanu itu, daerah di sekitar daerah dekat Timor Leste, dan Pak Albinonya sendiri yang dari Timor Leste. Mama saya orang Atambua. Saya udah itu dia. ke sana, iya. Tetangga sama Keva. Mama Loh, ipar saya yang barusan bupati, mantan bupati kemarin, Bupati Belu loh, Bu Maria. Oh, Bupati. Oh, itu iparnya Ibu. Bupati Belu. Iya. Wah. Iya. Berarti pasti saling tahu kalau sama Atambua. Saya sama Koyanto itu tahu, kayaknya masih family saya sama dia. Loh, saya masih family sama Koyanto. Biasanya orang daerah begitu familian, karena nggak jauh-jauh Mary. Timor Leste. Saya buka sesi lagi, kalau masih ada yang masih penasaran ingin bertanya. Untuk perlengkapan diri sendiri boleh, mungkin untuk perlengkapan sebagai tim PD boleh, atau mungkin jenis-jenis peperangannya yang punya pengalaman dan ingin dibagi dan ingin ditanyakan juga boleh. Sis Maria, kalau misalnya kita sampai mungkin 9:30, apakah keberatan? Nggak masalah. Nggak apa-apa tuh, makanya mumpung dikasih waktu. Khusus untuk kalau belum ada, saya boleh berbagi. Ya, silakan. Gini, waktu awal saya ikut PD, saya masih belum paham tentang doa-doa iblis-iblis begini atau pokoknya doa-doa seperti ini. Jadi setiap kali kalau misalnya ada tim doa yang menceritakan soal mereka keluarkan roh-roh jahat, saya selalu berpikir bahwa kalian seperti cerita dalam film Indosiar aja. Saya nggak suka cerita-cerita kayak seperti siluman-siluman begitu. Kayaknya Pak Abilio di Timor Leste punya banyak cerita seperti ini. Nah, jadi waktu itu sempat ada satu kali pelayanan, katanya siluman harimau. Jadi saya lucu lagi, oh ya, saya mau ikut. Saya bilang, ayo yuk, saya ajak beberapa orang, termasuk istrinya Koyanto. Saya bilang, ayo yuk, kita pergi lihat yuk, kayak apa sih pelayanan itu, usir-usir roh-roh kayak gitu. Akhirnya kita pergi bertiga, maksudnya ikut sama tim pendoa, tapi ada saya, ada istrinya Koyanto, ada iparnya Koyanto. Jadi kita ikut, nebeng. Nah, waktu di sana, waktu mulai doa, si yang kerasukan itu dia liatin saya. Saya cuma modalkan, pokoknya nggak boleh takut. Kalau dia takut, dia bisa pindah ke saya. Jadi saya berani berusahakan untuk tetap nantang gitu. Tiba-tiba lampu mati, tapi untung dipegang. Mereka pegang yang tim doa lebih dekat dari dia ke yang kerasukan itu. Saya agak dijauh. Singkat cerita kita pulang. Saya seperti itu menakutkan ya. Terus ternyata saya sakit. Terus setelah 1 minggu berikutnya kita mau PD lagi, kita bertiga ini ketemu. Terus saya bilang, aduh saya 1 minggu ini badan sakit semua. Pokoknya nggak bisa bergerak, kayak sakit nggak jelas gitu. Ternyata istrinya Koyanto juga. Terus iparnya juga. Jadi, loh kenapa kita bisa sakit yang sama ya? Terus akhirnya salah satu tim doa kami bilang, nah itu kalian kira ikut-ikut doa seperti itu main-main. Itu karena kalian nggak bentengi diri. Nggak isi kayak mungkin pakai mantel itu kali ya, bersirat. Pokoknya istilahnya nggak dibentengi. Harus doa puasa. Nah, kita itu nggak tahu. Nah, seperti itu tuh kita harus doa-doa apa sebelumnya itu? Pokoknya kalau ini berbicara mengenai doa pelepasan ya. Doa pelepasan artinya mendoakan orang yang menggunakan kuasa gelap. Itu kita yang sebagai pendoanya, kita harus doa dan puasa terlebih dahulu. Kan Yesus katakan, jenis seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Selain doa dan puasa itu, selain untuk membentengi diri, itu juga sebagai senjata untuk menyerang. Tadi kan ada di dalam firman ya, di dalam pengajaran saya itu senjata untuk menyerang iblis. Sehingga penting sekali kalau ketika kita mau pelayanan doa,
pelayanan doa terutama terhadap kuasa roh jahat, itu kita harus doa dan puasa. Dan memang kalau saya cenderungnya gini Bu, saya kalau mendoakan orang yang diminta mendoakan orang yang khusus mengalami yang seperti ini atau yang menggunakan kuasa gelap, saya nggak fokus kepada kuasa iblisnya, tapi fokus bagaimana orang yang saya doakan itu mengalami cinta Tuhan. Ketika dia mengalami cinta Tuhan, maka dengan sendirinya iblis itu akan pergi. Karena ingat bahwa iblis itu tidak akan bisa menguasai diri kita. Kalau kita tidak membuka diri terhadap, kalau kita tidak membuka diri kita terhadap dia. Ya, kalau kita tidak membuka diri, dia hanya bisa mempengaruhi. Jadi kalau orang yang sampai sudah kerasukan, maksudnya membuka diri bisa lebih detail membuka diri. Artinya kita mengundang dia masuk secara khusus. Ya, dengan mempersembahkan diri kita kepada iblis. Contoh orang yang kedukun, itu dia membuka diri. Orang yang suka kan ada orang yang memanggil roh, manggil roh, terus masuk ke dalam diri dia. Nah, kasus kerasukan itu adalah karena itu, ya. Tapi kalau kita aja nih, kita tidak membuka diri, kita paling hanya dipengaruhi dengan rasa takut, tidak percaya diri, ya. Terus kemudian mau berdoa itu dibikin ngantuk lah, ya, malas lah. Nah, itu hanya dipengaruhi, sehingga maksudnya iblis itu tidak dengan mudah menguasai diri manusia, tidak. Bukan mentang-mentang kita datang kepada orang yang sedang kita doakan gitu kan ya, orang yang mengalami menggunakan kuasa gelap, terus iblis masuk ke kita, enggak. Iblis masuk ke kita enggak. Ya jadi jangan takut dengan hal itu. Ya, jangan takut. Kalau tadi Ibu tiba-tiba pulang dari situ, Ibu merasa capek, merasa terus sakit ya. Itu hanya pengaruh aja. Bisa kadang-kadang juga gini, karena sedang merasa tegang pada saat pergi, sama halnya gini loh, orang yang nggak pernah olahraga, tiba-tiba disuruh olahraga, pulang kan dia pasti akan besok pagi baru kerasa, bangun tidur besok pagi baru kerasa, badan sakit semua. Nah pada saat Ibu pergi sedang mendoakan orang, karena rasa takut yang begitu dalam gitu ya, terus kemudian tegang, itu juga akhirnya efeknya bisa membuat kita sakit gitu ya setelahnya. Jadi berpikirlah ke sana gitu. Sehingga tidak selalu apa yang terjadi itu perbuatan iblis gitu ya. Jadi itu juga bisa efek dari faktor fisik kita yang saat itu sedang terjadi. Ingatlah bahwa iblis tidak dengan gampang bisa menguasai manusia kalau kita tidak membuka diri, membangun jembatan dengan dia. Oke, Sisti. Ya, baik. Makasih. Kalau di daerah, Bu Tuti, di daerah tuh kasus begini banyak banget. Kita di Jakarta jarang lihat. Kalau di daerah memang banyak. Ya, betul. Yang di daerah. Ya, benar banyak banget. Ada yang cerita suami atau istrinya sama ular. Benar loh. Dia nanti jadi kayak ular pada tertentu. Saya pernah pelayanan ya, ada satu anak muda, tapi dia belajar ilmu sih. Dia bisa pindah tempat dalam waktu sesaat loh. Kayak Harry Potter aja. Dia waktu sharing ke saya bilang, wah hebat ya kamu kayak Harry Potter ya. Jangan-jangan kamu yang main film lagi. Terus dia ketawa. Tapi waktu dia cerita ke saya, dia pamer kehebatan dia. Sungguh, dia pamer kehebatan dia. Sehingga akhirnya apa? Terakhir dia minta saya doain, saya bilang, enggak, saya nggak mau doain kamu. Terus dia bilang, kenapa nggak mau doain? Karena kamu nantang saya, kamu bukan sungguh-sungguh minta didoakan. Dan saya tidak menerima orang tantang saya. Karena saya berjalan dengan Tuhan. Gimana membedakan? Dia waktu cerita ke saya tidak ada muka ingin bertobat, malah happy banget cerita dia punya kehebatan. Terus akhirnya saya bilang sama dia, kalau kamu sungguh-sungguh mau bertobat, menghilangkan ilmu kamu harus dari diri kamu.
Kalau tidak ada diri kamu, siapapun yang minta kamu doakan tidak akan pernah bisa. Kamu sendiri kok yang mengundang iblis itu masuk ke dalam diri kamu. Gitu. Jadi hati-hati, kadang-kadang mereka datang ke kita bukan minta didoakan tapi nantang. Tapi ingat loh, itu yang saya bilang, iblis tidak akan dengan gampang. Saya punya cerita lagi, ada satu kasus. Kalau kasus ini nih yang cerita orang yang pakai ilmu. Dia belajar ilmu. Suatu hari dia ikut retret kita, ya ikut retret. Romo, pastor, Soekarno almarhum, ada yang kenal mungkin ya. Itu lagi ngajar di depan, dia bawain retret. Dia lagi ngajar di depan, gak ada yang terjadi pada saat itu di kelas. Tiba-tiba anak ini yang ada di sebelah saya nih, keluar. Tahu rumah retret Pratista Bandung? Ya, dia keluar dari ruangan, dia masuk ke toilet yang di depan itu loh, yang di dekat ruang makan. Ya, dia muntah darah di situ. Kami tim kaget kan, kenapa kok dia mengalami itu? Lari ke sana, lihat dia, kenapa? Kamu sakit? Dia bilang, enggak apa-apa. Setelah itu baru dia cerita. Ternyata waktu lagi ngajar, dia mau guna-gunain itu pastur. Tapi rupanya gak bisa. Karena pastur itu begitu terang, dia gak bisa lihat pastur itu ada di mana. Sehingga ilmu yang dikeluarkan itu balik ke dia. Akhirnya dia muntah darah. Ya, makanya saya bilang, tidak. Berjalan dengan kuasa Tuhan itu tidak sembarangan. Dan itu pentingnya kita harus melakukan doa dan puasa setiap hari. Seru ya, dan membuat merinding. Jadi ternyata banyak cerita, banyak kasus yang doa dan puasa itu penting sekali. Sehingga ini yang saya bilang bahwa ini kan peperangan dalam doa syafaat ya. Sebagai seorang pendoa kita perlu melakukan itu. Sebagai seorang tim pelayanan, apalagi kita harus perlu doa di dalam hidup kita, diri kita, keseharian kita, doa dan puasa. Karena Anda tim pelayan, Anda membawa wajah Tuhan ketika Anda melayani. Kapan Anda dikirim ke garis depan menghadapi yang seperti ini? Gak tahu. Oleh karena itu siap sedialah setiap saat. Baik, terima kasih Sis Maria, thank you juga Sisi untuk ceritanya. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita memang sepertinya masih pengen terus bercerita dan kalau topik seperti ini memang tidak habis-habisnya ya, apalagi dengan pengalaman Sis Maria yang luar biasa banyak menghadapi jenis-jenis peperangan yang mungkin selama ini tidak kita bayangkan ya. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya atas nama tim PD Agustinus bekerja sama dengan Dekanat Tangerang 1 mengucapkan terima kasih untuk Sis Maria yang sudah 2,5 jam ya menemani kita malam hari ini. Nanti next time kalau misalnya kita punya event lagi dan tema yang lebih seru akan kami infokan. Dengan Sis Maria tentu akan kita koordinasi dulu. Habis ini kita akan belajar apa lagi seperti itu. Tapi satu yang saya dapat pesan dari Pak Bram pertemuan kedua dan Pak Vincent pertemuan ketiga, jangan ragu untuk memulai. Jangan ragu untuk juga menggunakan talenta dan potensi kita yang ada di diri kita masing-masing. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, kami mohon bantuannya. Nanti akan ada link evaluasi yang di-share melalui grup DSP yang kita sama-sama ini. Mohon berkenan untuk mengisi sebagai juga evaluasi untuk tim kami sebagai penyelenggara acara. Dan mungkin ada pesan dulu dari Sis Maria. Kami karena baru akan mulai harus memulai dengan langkah apa sebagai permulaan, Sis? Yang kalau doa syafaat itu kan yang penting ada pemuji, terus kemudian mereka yang memang punya kerinduan sebagai pendoa. Nah ini yang pertama mau ngadain doa syafaat atau doa syafaat profetis nih Bu Tuti? Mungkin kan kita masih baru mau mulai di grup, di PD kita, juga ada di beberapa PD yang lain, doa syafaat dulu. Oke, nah tinggal siapin pemujinya, terus kemudian wujud doa yang mau didoakan itu juga disiapkan. Ya, bila perlu juga ada nanti yang secara spontan silakan. Tapi yang pasti sih harus masuk dengan PW sampai dengan deep worship, sampai dengan penyembahan. Setelah itu berdiam diri untuk mendengarkan hikmat Tuhan, biarkan karunia-karunia karismatis itu bekerja, kemudian baru masuk ke dalam doa syafaat atau doa permohonan.
Kira-kira seperti itu alurnya. Nah, dimulai di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Mau 2 atau 3 orang yang ikut, mulai saja. Oke, jadi tidak perlu heboh-heboh dulu nunggu banyak Iya. gitu ya. Kalau saya Pentingnya. banyak ya. Nanti kalau lama-lama Baik. juga pasti akan banyak yang ikut kalau memang punya apinya di dalam doa syafaat itu. Oke. Iya, mudah-mudahan bisa kami terapkan dan bisa kita praktekkan. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih dulu karena ini pesertanya sangat bervariasi. Saya mau menyapa teman-teman dari PD Santa Maria Tangerang. Terima kasih sudah bersama-sama selama 4 minggu. Lalu teman-teman dari Perduki, baik Perduki Tangerang dan Perduki Selatan 1. Lalu juga ada teman-teman dari Persekutuan Doa Bunda Kudus Jambi, dari Persekutuan Doa dari Teluk Betung Lampung, juga dari Persekutuan Doa Santa Teresia tadi Keva Menanus, tercatat ada 4 peserta di sana. Juga untuk Pak Albino yang dari Timor Leste, teman-teman dari PD Helena, PD Grego, dan PD Odilia. Juga ada dari Kristus Raja dan BSD Monica, Santa Monica BSD. Terima kasih sudah sama-sama sabar menemani kami 4 minggu, 4 kali malam mingguan kita sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat selama 4 minggu ini bisa menjadi bekal kita pada saat kita kembali ke PD masing-masing menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, saya mau menyerahkan akhir acara kembali ke tim pujian, Bro Davi dan Sis Leila. Baik, terima kasih. Teman-teman terkasih, biarlah senantiasa hari-hari kita lalui bersama dengan Yesus. Marilah kita naikkan pujian ini, hari-hari kulalui bersama Yesus. Hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama siapa? Bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama siapa? Bersama Yesus, Juru Selamatku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku.